Babu mansubatil asma'i ariyata bab dengan jelaskan pirang-pirang kalimat isim anu dinasobkeun. Al-mansubatu ari pirang-pirang kalimat isim anu dinasobkeun eta 15 ya 15 wa hiya jari 15 eta al-maf'ul bihi wa fi'il maf'ul bihi wal masdaru jeung kadua masdar wa dzarfu zamani jeung katilu dzaraf zaman wa dzarful makani jeung opat dzaraf jeung ka opat dzaraf makan wal halu jeung kalimah hal wa tamyiz jeung ka genep tamyiz wal mustatsna jeung ka 7 isim anu disitna jeung ka 8 isim la wal munada jeung ka 9 isim anu keterapan harap nida wa khabaru kana jeung ka 10 nah 10 khabar kana wa akhwatiha jeung pirang-pirang dulurna kana wasmu inna jeung ka 11 isim inna wa akhwatiha jeung pirang-pirang dulurna inna. Tambahin lagi kitabnya, lewat redaksinya. Wasmu dhanna jeung ka 12 isim dhanna wa akhwatiha jeung pirang-pirang dulurna dhanna wa khabaruha itu. Orang ru jangan ri, ru maksudnya. Wa khabaruha jeung khabarna dhanna wa akhwatiha. Jeung khabarna dhanna wa akhwatiha. Wal maf'ul min ajlihi jeung ka 13 maf'ul min ajlihi wal maf'ul ma'hu jeung ka 14 maf'ul ma'ah wa tabi'u jeung ka 15 barunya. Jeung ka 15 isim anu lil mansubi kana isim anu dinasobkeun wa huwa jeung ari at-tabi'u lil mansubi eta arba'atu asya'a aya 4 pirang-pirang perkara. An-na'tu niki jinaat wal atfu jeung kadua ataf wa tauqidu jeung katilu tauqid wal badalu jeung ka 4 badal. Di bab menerangkan isim-isim yang dinasobkan. Dan yang kemarin itu yang 7 itu isim-isim yang diropakan. Fa'il al-ismul marfu. Ya, nah fa'il juga sama al-ismul marfu'u. Ya, mubtada juga al-ismul marfu'u, khabar juga al-ismul marfu'u. Kemudian isim kana juga sama tarfaul isma, isim kana itu rofa marfu lah gitu diropakan ya. Khobar inna juga sama ya, tarfa wa tarfaul khobaro ya, ropa khobarnya, khobar inna itu ropa berarti alis marfu juga sama ya. Yang terakhir at-tabi'u lil marfu, isim-isim yang mengikuti ropa. Matub alaih ropa, matubnya pun ropa. Kalau mubdal minhu ropa, maka badal atau mubdalnya ropa. Kalau muakkadnya ropa, maka taukidnya pun ropa. Satu lagi, kalau matub alaih ropa, maka matubnya pun ikut ropa, ngikut ropa. Nah sekarang mana sob? Satu maf'ul bih, penjelasannya nanti ada depan. Ini baru daftarnya aja. Satu maf'ul bih, ya nasab hukumnya, mansub semuanya dinasobkan. Udah tahu maf'ul bih ya, gampang ya. Ra'aitu Zaidan, Zaidan jadi maf'ul bih dari ra'aitu. Yang kedua masdar, ya warattilil Qur'ana tartilan, tartilan itu masdar, ya hukumnya nasab. Yang ketiga dzarab zaman, dzarab tapi menunjukkan waktu, sama alismul mansub dinasobkan. Yaumal jum'ati, pada hari Jumat, yauma enggak yaumu. Yang keempat dzarab makan, ya seperti amamal ka'bati, di depan Ka'bah. Amama enggak amamu tapi amama, nasab. Yang kelima hal, ya ja'a Zaidun raqiban, datang si Zaid, tingkah hal itu kan tingkah datangnya itu raqiban. Ya, tingkah datangnya si Zaid itu raqiban, jangan raqibun, jangan raqibin, raqiban, halna bari numpak, sambil numpak datangnya. Itu hal. Ya, itu 2 3 4 5 6 tamyiz. 6 tamyiz. Nah, kalau hal itu menjelaskan tingkah, kalau tamyiz itu menjelaskan zat, menjelaskan zatnya, ya. Abyadu yang putih, abyadu yang putih, apanya? Nah, kan apanya tuh? Putih itu apa? Abyadu yang putih, apanya yang putih?
apane wajhan, apanya wajhan, wajahnya. Nah wajhan itu nasab, nggak boleh wajhun, nggak boleh wajhin. Wajhan apane wajhan, wajahnya. 7. Isim yang diistisna. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, ya, la ilaha illallah. Ulang basroh, la ilallah. Ya walaupun ulama kufa bacanya la ilaha illallah, nanti penjelasannya ada di depan lah, babnya ada. Nanti istisna ada berapa? Ada istisna munqati, ada istisna mutasil, ada istisna mufarrad. Nanti penjelasannya ada di depan. Kalamnya ada kalam tam mujab, ada kalam tam manfi gitu. Jadi istisna juga ada yang memang mansubun al istisna, dinasabkan menjadi istisna. Ada yang badal gitu. Badal itu bisa ropa, bisa ya, nasab, tergantung itu kondisi ini kalamnya, kalam sebelumnya. 8 isim la, gampang. La ilaha, nggak ilah ilahu kan? La ilaha, la-nya tuh. 9 munada, menggunakan harap nida. Harap nida 5 hamzah ya. Malil munada au karena iya, karena iya. Ayat yang pertama ya. Wa ai 2 ai. Kada ayat 3 ayat. Ya. 4 a. 5 ahaya. Wa ai wa a kada ayat ai a kada ayat ayat summa haya. Ya ai a ayat haya. Oh ya. 5 tuh. Ya. Setiap ada huruf itu pasti setelahnya munada. Dan munada harus nasab. Munada harus nasab. Khobar kana udah ya. Kalau tadi di marfu'at tan tarfaul isma. Kalau sekarang berarti watan sibul khobaro, menasabkan khobarnya. Tambah mansubat. Ya, yang berapa tadi? Yang ke-10. Yang ke-11 isim inna. Kalau di marfu'at tansibul isma, kalau di marfu'at tarfaul khobaro. Kalau di sini tansibul isma, menasabkan isim inna. Ya, gitu. 9, 10, 11, 12. Ya, isim dan khobar zonna. Isim dan khobar zonna. Jadi di sini tulisannya nggak ada, masukin aja. Karena di sini khamsat asyara. Kecuali di sini arba'a asyara. Di sini kan khamsat asyara. Kurang 1 kan? Nah, 1 lagi itu yaitu 2 maf'ul zonna atau disebut isim dan khobar zonna. Zonantu Zaidan muntalikun Zaidan maf'ul pertama, muntalikun maf'ul kedua, atau Zaidan mubtada, muntalikun khobar, atau Zaidan isim zonna, muntalikun khobar zonna. Dua-duanya hukumnya mansubani, dinasabkan dua-duanya. Berapa tuh? 8, 9, 10, 11, 12, 13 maf'ul min ajlih. 13 maf'ul min ajlih. Ya, jadi dia untuk alasan. Gitu. Ya, untuk alasan. Seperti apa? Kalau di Alfiah kan insabu maf'ulallahul masdaruin abana ta'lan kajud syukran wadin. Jud syukran wadin. Jud berehan anjeun. Syukran karena arah-arah syukuran. Nah, syukran itu karena arah-arah. Jud dermawan engkau. Mengapa harus dermawan? Kenapa? Apa alasannya? Syukran, sebagai ya rasa syukur kita kepada Allah. Gitu. Atau karena sebagai syukur kita kepada Allah. Jadi harus dermawan, harus berbagi kalau mau syukuran. Nggak, kalau pelit bukan syukuran namanya. Ya, itu maf'ul min ajli. Maf'ul ma'ah. Nah, maf'ul ma'ah itu berarti ada ma'anya, makna ma'ah, padahal pakai wawu di situ. Maf'ul ma'ah itu menggunakan wawu. Gitu. Istawal ma'u wal khosyabata.
Air itu istawa, setara. Dengan apa setaranya? Gitu. Setaranya wal khosyabata, dengan gelasnya. Gelas kayu, zaman dulu kan pakai kayu kan, gelas kawi. Zaman sekarang mah gelasnya gelas kaca sekarang. Ya kan? Wal khosyabata, jangan wal khosyabatu, jadi atop kalau begitu. Ini bukan atop ini mah. Wawunya wawu ma'iyah disebutnya. Wawu memiliki makna ma'a. Gitu. Jadi ada serta. Air setara serta gelasnya. Disertai kan, bareng di situ. Gitu. Kemudian yang terakhir yang ke-15, isim yang mengikuti dinasobkan. Kalau kita paham di bab marfu'at, ada bab na'at, babul na'ti, ada babul atfi, ada babul taukidi, ada babul badali. 4 ini kalau kita paham ini di bab marfu'at pasti paham di sini. Ya, di marfu'at na'at mengikuti man'ut. Na'at rofa karena man'utnya rofa. Ma'tuf rofa karena ma'tuf alaihnya rofa. Taukidnya rofa karena mu'akadnya rofa. Badalnya rofa karena mubdal minhunya rofa. Sekarang diganti nasob. Naatnya kenapa harus nasob? Karena man'utnya nasob. Kenapa ma'tuf harus nasob? Karena ma'tuf alaihnya nasob. Kenapa badal itu nasob? Karena mubdal minhunya nasob. Kenapa taukid itu nasob? Kullaha misalnya. Karena muakadnya nasob. Ngikut dia mah. Tinggal ngikut doang. Apa sih? Gak sulit, itu mah gak sulit, ngikut doang. Kita menyesuaikan aja, tinggal menyesuaikan kepala. Jadi kita mah buntut, ya. Jadi buntut ngikutin kepala aja. Kepalanya ke atas, ropa. Kepalanya ke bawah, JR. Kepalanya tegak lurus, nasob namanya. Itu aja. Gampang kan? Gitu. 15 tuh mansubat. Nah sekarang penjelasan satu persatu biar paham satu persatu penjelasannya. Babul maf'ul bihi ari bab dengan jelaskan maf'ul bi wa huwa yang ari maf'ul bi eta ismu kalimah isim al mansubu anu nasabkan alladzi yaqahu anu tumiba bihi kalawan al ismu mansubu naun al fi'lu kalimat fi'il atau naun al fi'lu pagawean boleh atau pekerjaan boleh. Nahu darabtu Zaidan nyata semua contoh lafaz darabtu Zaidan artinya darabtu tos mukul abdi Zaidan kamang Zaid wa rakibtul farasat yang lafaz rakibtul farasat na rakibtu tos numpak abdi al farasat kana kuda. Wa huwa jeung ari maf'ul bih eta lakisma ini tetap mengatasi dua bagian zahirin. Anu kaiji maf'ul bih sim zahir mudmarin jeung kadua maf'ul bih sim dhamir fa zahiru mangkali maf'ul bih sim zahir eta ma isim taqaddaman atas dihalan an dzikruhu disebutna ya ma tegasna darabtu Zaidan wa rakibtul farasa wal mudmaru jeung ari maf'ul bi isim dhamir eta kasbani aya dua bagian muttasilun anu kajid maf'ul bi isim dhamir muttasil wa munfasilun jeung kadua maf'ul bi isim dhamir munfasil. Hal mutasil mangkali maf'ul bi isim dhamir mutasil eta 12 ayat 12 nahu qaulika nyata sama contoh cukup anjeun darabani ka jalan darabani artinya pukul si jalma lalaki sorangan ka abdi sorangan wa darabana jeung kadua lafaz darabana artinya pukul si jalma lalaki sorangan ka abdi sadaya wa darabaka jeung katilu lafaz darabaka artinya pukul si jalma lalaki sorangan ka anjeun lalaki sorangan. Wadorobaki jeung kaopat lafaz dorobaki artinya mukul si jalma lalaki sorangan ka anjeun awewe sorangan. Wadorobakuma jeung kalimah lafaz dorobakuma artinya tos mukul si jalma lalaki sorangan ka anjeun lalaki duaan atawa ka anjeun awewe duaan. Wadorobakum jeung kagenep lafaz dorobakum artinya tos mukul si jalma lalaki sorangan ka anjeun lalaki lobaan. Wadorobakunna jeung katujuh lafaz dorobakunna artinya tos mukul si jalma lalaki sorangan ka anjeun awewe kabeh lobaan. Wa darabahu jeung kadelapan lafaz darabahu artinya tos mukul si jalma lalaki sorangan ka jalma lalaki sorangan gitu. Anu lainna ka jalma lalaki sorangan anu lainna. Wa darabaha jeung kasimnan lafaz darabaha artinya tos mukul si jalma lalaki sorangan ka jalma awewe sorangan. Wa darabahuma jeung ka 10 lafaz darabahuma artinya tos mukul si jalma lalaki sorangan
ka jalma lelaki duaan atawa ka jalma awewe duaan. Wa darabahum jeung ka 11 lafaz darabahum artina tos mukul si jalma lelaki sorangan ka jalma lelaki lobaan. Wa darabahunna jeung ka 12 lafaz darabahunna artina tos mukul si jalma ka awewe lelaki sorangan ka awewe lobaan. Wal munfasil jeung ari isim maf'ul bi isim domir munfasil eta itna asyara ya 12 nahu ketika nyaeta saha contoh ucapan anjeun iya ya kaiji lafal iya ya artina ka abdi sorangan wa iya na jeung dua lafal iya na artina ka abdi sadaya wa iya ka jeung lafal iya artina ka anjeun lalaki sorangan wa iya ki jeung lafal iya ki artina ka anjeun awewe sorangan wa iya kuma jeung lafal iya kuma artina ka anjeun lalaki duaan atawa ka anjeun awewe duaan. Wa iyyakum jeung ka genep lafaz iyyakum artina ka anjeun lalaki lobaan wa iyyakunna jeung ka 7 lafaz iyyakunna artina ka anjeun awewe lobaan. Wa iyyahu jeung ka 8 lafaz iyyahu artina ka jalma lalaki sorangan wa iyyaha jeung ka 9 lafaz iyyaha artina ka jalma awewe sorangan wa iyyahuma jeung ka 10 lafaz iyyahuma artina ka si jalma lalaki duaan atau jalma awewe duaan wa iyyahum jeung ka 11 lafaz iyyahum artina ka jalma lalaki lobaan wa iyyahunna jeung ka 12 lafaz iyyahunna artina ka jalma awewe lobaan. Ini bab menjelaskan maf'ul bih. Ngerti fi'il fa'il insyaallah ngerti maf'ul bih. Ya, berarti tinggal menambahkan aja. Kita paham fi'il fa'il, ya mau lazim ataupun muta'addi, baik lazim ataupun muta'addi. Lazim itu fi'il fa'il doang, nggak ada maf'ul bihnya. Kalau muta'addi fi'il fa'il dengan maf'ul bih. Kalau bab maf'ul bih ini wajib fi'il fa'ilnya harus muta'addi, wajib harus fiilnya muta'addi. Kalau lazim wajib dimuta'addikan, entah muta'addikannya menggunakan hamzah if'al, atau cara muta'addikannya menggunakan taf'il, ain fiilnya ditat'id, diduain, dipakai tasdid, atau menggunakan harap jr. Kalau menggunakan harap jr nggak jadi dong nasabnya jr dia Pak, karena ada bab muta'addi. Paling tidak hamzah sama tat'id, supaya tetap maf'ul bih itu hukumnya nasab. Jadi syaratnya fiilnya harus muta'addi, itu aja. Makanya di Alfiyah nggak ada bab maf'ul bih. NTP buat tak bakal ketemu bab maf'ul bih. Ada nggak bab maf'ul bih di Alfiyah? Nggak ada. Adanya bab ta'addi wa luzumuh. Bab ya ta'addi wa luzumuh. Ta'addil fi'li wa luzumuh gitu. Muta'addinya fi'il dan lazimnya fi'il, karena berkaitan maf'ul bih itu berkaitan dengan fi'ilnya muta'addi enggak. Kalau muta'addi wajib pakai maf'ul bih ya gitu. Karena ini kalau dalam bahasa Indonesia objek namanya, maf'ul bih itu objek. Kan ada SPO, subjek predikat objek, itu subjek predikat. Budi membeli sayur. Budi membeli sayur. Budi itu subjek, predikatnya membeli, objeknya sayur. Nah sayur itu maf'ul bih, objek. Membeli itu fi'il, predikat. Predikat dia apa? Oh, sebagai pembeli. Paham? Predikatnya untuk membeli, kerjanya membeli, predikat itu. Ya, subjek gitu kan. Subjek itu adanya objek karena ada subjek, pelaku lah subjek itu. Subjek itu pelakunya. Siapa yang beli? Siapa? Si Budi. SPO itu kalau muta'addi, kalau memang dia butuh objek. Kalau nggak butuh objek dia lazim nggak perlu. Seperti apa? Koma Zaidun nggak perlu dia ada maf'ul bih. Koma Zaidun, si Zaid berdiri, cukup ya fikil dengan fa'il saja, nggak butuh maf'ul bih. Jadi kalau kita paham fi'il fa'il, insya Allah kita paham maf'ul bih. Insya Allah kita paham maf'ul bih. Gitu.
ya, karena ini berkaitan dengan fi'il fa'il. Ya. Namun fi'il fa'ilnya tidak boleh lazim, wajib muta'addi. Kalau tidak muta'addi, wajib dimuta'addikan. Cara memuta'addikannya gimana? Menggunakan tambah hamzah if'al yang pertama, yang kedua tambah tat'ib ain fi'il, yang ketiga ditambah haraf JR. Cuma kalau tambah haraf JR nggak masuk kategori mansubat. Gitu. Ya, paham? Gitu. Harus paham maf'ul bih. Definisinya gimana? Pasti al ismul mansubu, semuanya nanti al ismul mansubu, semuanya pasti. Pasti definisi awalnya pasti al ismul mansubu. Kalau tadi kan yang kemarin marfu'at al ismul marfu'u, sekarang al ismul mansubu. Bedanya apa, lihat? Alladzi yaqa'u bihil fi'lu. Alladzi yaqa'u bihil fi'lu. Ya. Yang fi'il menibakkan maf'ul bih, yang objek itu maf'ul bih itu ditibakannya, diterjadikannya oleh fi'il. Ya, karena fi'il muta'addi mau tidak mau ada objek. Jadi yang butuh siapa? Yang butuh fi'il. Fi'il muta'addi butuh maf'ul bih. Fi'il muta'addi butuh butuh objek. Doroba Zaidun, telah memukul si Zaid, butuh objek. Objek pukulannya kemana? Paham? Si Zaid mukul siapa lu? Yang dipukul itu namanya objek. Yang dipukul itu namanya objek. Maf'ul itu namanya objek, maf'ul bih itu. Paham? Gitu, butuh objek. Ya, butuh maf'ul bih. Maka disebutkan doroba Zaidun Amron. Oh, bilang dong yang benar. Lengkapi dong. Si Zaid mukul si Amar. Berarti si Zaid itu pelaku, fa'il. Si Amar itu korban. Objeknya itu, objek pemukulannya ke si Amar. Pelaku yang mukulnya si Zaid. Predikatnya atau fi'ilnya, perbuatan pemukulannya itu, perbuatan pemukulan itu namanya fi'il. Paham? Jadi belajar bahasa Indonesia kita pasti paham fi'il maf'ul bih, pasti paham. Dorabtu Zaidan, aku memukul si Zaid. Siapa pelakunya? Aku. Siapa yang dipukulnya? Objeknya siapa? Objek pemukulannya Zaidan. Nasab kan? Zaidan. Predikatnya doroba, mukul. Predikat itu pekerjaannya. Gitu. Raqibtul farosa. Siapa yang naik kuda? Aku. Pelaku naik kudanya aku. Ya. Yang ditaikin siapa yang ditaikinnya? Oh, yang ditaikinnya kuda, al farosa. Objeknya tuh, objek naik kudanya. Objek naiknya itu kuda. Predikatnya naik, berkendara, gitu. Gampang nggak? Gampang. Kalau kelihatan Zaidan al-Farosa, lafadznya ada, lafadz isim maf'ulnya ada, itu namanya maf'ul bi isim zahir, kelihatan, nampak ada isim maf'ulnya. Kalau nggak kelihatan, tersembunyi, maf'ul binya nggak kelihatan, tersembunyi, nggak tahu ini kemana nih, ya, maka disebutnya maf'ul bi isim domir. Maf'ul bi isim domir terbagi dua, ada yang muttasil, ada yang munfasil. Muttasil itu berarti nyambung dengan kalimat lain. Kalau munfasil itu terpisah. Yang nyambung, dorobahu, doroba memukul, ya, doroba memukul seseorang memukul, siapa yang dipukul? Ni abdi. Itu ni itu maf'ul bih. Lah nasab kan itu nasab. Lah kok nggak kelihatan fathahnya? Kan isim domir itu mabni. Hukumnya mabni, tapi kita lihat mahalnya tetap nasab karena maf'ul bih wajib nasab. Jadi dorobani ni itu mahalnya mahal nasab. Karena jadi maf'ul bih. Nggak kelihatan hukum nasabnya karena dia
ni. Dan lafadz ni itu isim domir, ya, lafadznya itu bersambung atau disambungkan dengan doroba, dorobani. Nyambung nggak tulisannya? Nyambung nggak itu? Nyambung nggak? Kalau nyambung domir dengan kalimat fiilnya, itu namanya maf'ul bih isim domir mutasil. Mutasil itu artinya nyambung. Gampang nggak? Ni nyambung dengan doroba, doroba nyambung dengan ni. Begitupun dorobana, dorobaka, dorobaki, dorobakuma, dorobakum, dorobakunna, dorobahu, dorobaha, dorobahuma, dorobahum, dorobahunna. Nyambung semua nggak? Lihatin coba. Sama ba nyambung semua nggak? Itu namanya mutasil. Isim domirnya mutasil, tersambung dengan fiil fa'il. Tapi kalau tidak tersambung namanya isim domir munfasil. Terpisah, nggak boleh digabungin nih, nggak boleh digabungin. Ya, iya ya nggak boleh. Doroba, doroba iya ya penulisannya tuh digabungin, ba dengan hamzah digabungin. Doroba iya ya nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh digabungkan. Di Quran Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu, digabungin nggak iyyaka na'budu? Dipisahin. Kalau mau digabungin na'buduka, karena dipisah iyyaka na'budu. Na'budu iyyaka boleh, iyyaka na'budu boleh. Ya, tapi kalau Fatihah jangan dirubah. Maksudnya secara definisi kaidah ilmu nahwiyahnya ini mah. Ya. Na'buduka. Nah, kalau di iyyaka aja diakhirkan itu pakai domir mutasil na'buduka. Tapi kalau diawalkan iyakanya maka domir munfasil iyyaka na'budu. Gampang nggak? Gampang nggak? Gampang. Hafalin aja nih yang munfasil mah. Hafalin aja yang munfasil mah. Iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna, iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakunna, iyaya, iyana. Gampang nggak? Gampang banget. Artinya kepada semua itu. Iyaya kepadaku, iyana kepada kami. Pasti ada kepadanya itu. Itu pasti. Iyaka hanya kepada engkau ya Allah, na'budu kami beribadah. Hanya kepada. Ada kepadanya kan? Kepada. Ke bahasa ngelugot Jawanya ing. Ngelugot Sundanya ka. Kalau berakal, kalau tidak berakal kana. Itu. Gampang dah, Maf'ul udah bisa lah Maf'ul. Ya, fi'il fa'il bisa, insya Allah Maf'ul bisa. Babul masdari ariyat bab badai matlaq masdar. Wa huwa ja'ari masdar eta ismu kalimah isim al mansubu anu dinasobkeun alladzi yaji'u anu datang ya al ismul mansubu talitan halna ketiga, halna katilu fi tasrifil fi'li halna urutan ketiga fi tasrifil fi'li dina tasrifan kali dina tasrifan fi'il. Nahu qaulika nyata semua ucapan anjeun daraba yadribu durban. Lafaz daraba yadribu durban. Wa huwa jeung ari masdar eta qismani aya dua bagian. Lafziyun anu kahiji masdar bangsa lafaz wa ma'nawiyun jeung kedua masdar bangsa makna. Fa in wafaqa maqlamun niswaikeun naon lafzuhu lafadna masdar lafdhu fi'lihi kana lafaz fi'ilna masdar. Fa huwa mangkari masdar eta lafziyun masdar bangsa lafaz. Nahu qaulika nyata sawan ucapan anjeun qatal tuhu qatlan. Lafaz qatal tuhu qatlan artinya qatal tuhu tos ngabunuh abdi kasih jalma. Qatlan kalawan ngabunuh temenan. Wa in wafaqa jeung lamun nyesuaikeun ieu lafzuhu, lafzu di atas tuh. Jeung lamun nyesuaikeun ieu lafzuhu makna fi'lihi kana makna fi'ilna masdar. Duna lafzuhi halna henteu lafadna masdar. Halna teu sesuai lafadna masdar. Fahuwa mangka ari masdar eta ma'nawiyun masdar bangsa makna. Nahu jalas ruku'u dan nyata semut itu lafaz jalas ruku'u dan artinya jalas tu tos diuk abdi ku'u dan kalawan diuk temenan. Wa qumtu wuqufan yang lafaz qumtu wuqufan artinya qumtu tos ngadeg abdi wuqufan kalawan ngadeg temenan. Masdar. Pernah dengar masdar? Ini ada kaitan dengan sorof.
dengan tasrifan. Tasrifan ada 10. Satu fi'il madhi, dua fi'il mudhari. Yang ketiga pasti masdar. Karena definisi di sini masdar itu adalah al-ismul mansubu alladzi yaji'u tsalitsan. Urutan ketiga di tasrifan fi'il. Yang keempat isim fa'il, yang kelima isim maf'ul, yang keenam fi'il amar, yang ketujuh fi'il nahi, yang kedelapan isim zaman, kesembilan isim makan, yang ke-10 isim alat. 10. Kalau kita hafalin tuh. Nanti ada tambahan masdar mim ada. Yang penting 10 ini dulu hafalin. Ya digabungin aja masdar udah satu nama. Gitu. Ya. Nah, masdar itu yang ketiga urutannya. Berarti ada kaitan dengan tasrifan nih. Doroba yadribu dorban, nasro yansuru nasron, pasti nasab semua. Kenapa nasab ang? Dari mana? Nih. Ya, kalau dalam kitab lain namanya maf'ul mutlak. Di dalam kitab Alfiyah namanya maf'ul mutlak, bukan masdar. Kalau masdar ntar beda lagi nantinya. Ya. Beda lagi. Gitu. Kalau masdar nanti abniyatul masadir itu nanti adegan-adegan masdarnya beda, bukan hukumnya. Kalau bicara hukum berarti maf'ul mutlak. Gitu, maf'ul mutlak. Gitu. Maf'ul doang, udah nggak pakai bihi, nggak pakai fihi, nggak pakai ajlihi, nggak pakai lahu, nggak pakai fihi, nggak pakai ma'hu. Jadi mutlak maf'ul udah titik, maf'ul titik gitu. Dalam ini namanya masdar. Karena emang tasrifannya masdar. Gitu. Ya. Oh tadi maf'ul bih belum dikasih tahu ya. Menurut lugat apa maf'ul bih? Definisinya belum kasih tahu ya maf'ul bih. Ya, apa artinya? Man waqa'a alaihil fi'lu. Ya, orang yang terkena oleh perbuatan, orang yang dikenakan oleh perbuatan, gitu. Ya. Nah, maf'ul bih definisinya udah tadi ya, definisi istilahnya udah terbagi dua, ada hissi, ada maknawi atau zahir boleh. Ada maf'ul bih hissi atau zahir, yang kedua ada maknawi. Jadi darabtu Zaid, aku memukul si Zaid. Zaidnya tuh zahir, nampak. Tapi ada yang nggak nampak. Ta'allamtul ilma, aku belajar al ilma, ilmu. Ada nggak ilmunya? Ada. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan, nggak nampak. Nah itu namanya maknawi. Maknanya ada. Gitu. Tapi nggak ngejentul. Tapi nggak ngejentul, nggak kelihatan nampak adanya. Gitu. Dan sekarang masdar. Menurut lughat, masdar itu adalah makanus sudur, tempat muncul, atau al-matla' boleh, tempat muncul. Masdar itu artinya al-masdar itu tempat muncul. Gitu. Karena masdar itu pusat dari tasrifan. Jadi pusatnya itu ada di masdar. Gitu. Ya. Kata inti lah. Walaupun secara urutan fil madhi dulu, yang kedua fil mudhari, yang ketiga masdar. Tapi kata pusatnya itu kata pusatnya itu, kata utamanya itu ialah masdar. Gitu. Nah, pokoknya urutan ketiga aja. Intinya masdar ini isim nasab hukumnya. Setiap kita nasrif urutan ketiga pasti nasab. Istakhraja yastakhriju rojan, gajun gajin, tapi rojan. Ya. Ya, doraba yadribu dorban. Masdar terbagi dua. Ada masdar lafzi, ada masdar ma'nawi. Apa tuh masdar lafzi? Lafadz masdar dengan lafadz fiilnya sama. Itu juga. Seperti kotal tuhu kotlan, kotal tu aku membunuhhu seseorang, kotlan dengan membunuh sebenarnya, dengan membunuh sesungguhnya, gitu, dengan bunuh beneran. Nah kotal tu itu fiil tuh, kotal tu itu
dengan masdarnya kotlan sama, kotala yaktulu kotlan, satu tasrifan. Lafat masdar dengan lafat fiilnya satu tasrifan. Kotala yaktulu kotlan, kotala, kotal itu fiil madi, kotlan itu masdar, satu tasrifan, itu aja udah. Itu berarti masdarnya masdar lafzi. Kalau tidak satu tasrifan, beda lafadznya, walaupun maknanya sama, maknanya itu juga maknanya, tapi lafadznya beda, namanya masdar ma'nawi. Jalastu qu'udan, jalastu, jalasa sama qu'udan, qa'ada beda apa sama? Beda. Jalasa jim lam sim sin, qa'ada qaf ain dal, beda nggak? Beda. Qa'ada yaqudu qu'udan, jalasa yajlisu julusan, beda. Tapi maknanya sama. Qa'ada duduk, jalasa duduk, jalastu aku duduk, qu'udan kalawan duduk temenan, sama artinya duduk. Ya, qu'udan duduk, julusan duduk, jalasa duduk, qa'ada duduk. Beda lafadznya tapi satu makna, namanya masdar ma'nawi. Namanya masdar ma'nawi. Gitu. Ya. Itu kalau masdarnya tarkibannya maf'ul mutlak atau masdar, jadi masdar atau maf'ul mutlak, hukumnya nasab. Ada masdar tasrifan masdar tapi enggak nasab karena enggak jadi maf'ul mutlak. Banyak. Ya. Dorbuka tuh, bu enggak ba. Dorbu itu masdar, tapi enggak dalam saat itu, dalam lafaz itu enggak jadi maf'ul mutlak, tidak jadi maf'ul. Jadi intinya masdar itu nasab itu kalau jadi maf'ul mutlak gitu. Ya, kalau jadi maf'ul mutlak, makanya dalam alfiyah babnya maf'ul mutlak aja, bukan masdar. Khawatir tertukar dengan bahasa isim so'eb dan dengan bahasa ilmu sorof, dipisahin maf'ul mutlak. Jadi ketika masdar menjadi maf'ul mutlak nasab, tapi masdar kalau nggak jadi maf'ul, menjadi maf'ul mutlak, maka dia bisa rofa, bisa jr, bisa nasab. Ihya ulumiddin, ihya'u itu masdar. Ihya yuhyi ihya'an, masdar. Jangan dibaca ihya'a ulumiddin, jangan, ihya'u ulumiddin. Gitu. Beres tuh. Itu masdar ya. Gampang masdar ya. Jadi ada kaitan dengan tasrifan. Ya. Gitu. Tapi tetap hukumnya nasab itu kalau memang dia dibutuhkan menjadi tarkiban maf'ul mutlak. Kalau nggak dibutuhkan maf'ul mutlak, itu masdarnya masdar tasrifan doang. Gitu. Babu dzarfi zamani ari tabab bani matlaq dzarf zaman wa dzarfil makani jeung dzarf makan. Dzarfu zamani ari dzarf zaman eta huwa ari dzarf zaman eta ismu zamani isim anu nuduhkeun waktu. Al mansubu anu dinasabkeun bi taqdiri fi kalwan naqdirkeun lafaz fi nahul yauma. Nyata sawa contoh lafaz al yauma artina dina poe ieu. Wal lailata jeung lafaz al lailata artina dina puting ieu. Wa qudwatan jeung lafaz qudwatan boleh isu-isu juga, boleh isu-isu atau isukan, dina waktu isu-isu atau isukan. Bukratan yang lafaz bukratan dina waktu isu-isu juga sama, pagi-pagi juga. Wasaharan yang lafaz sahar dina waktu sahur. Wa godan yang lafaz godan artinya dina waktu isukan. Nah, godan dina waktu isukan, kalau tadi isu-isu ya, karena godan berarti isukan. Wa atamatan dina waktu jeung lafaz atamat artinya dina waktu sore-sore ya, atau sore-sore. Wasubahan yang lafaz subahan artinya di waktu subuh. Masaan yang lafaz masaan artinya di waktu sore. Wa abadan yang lafaz abadan artinya selama-lamana. Wa amadan yang lafaz amadan artinya sama selama-lamana. Di waktu selama-lamana. Hinan yang lafaz hinan artinya di waktu satu waktu. Hinan. Semua pakai dina ya, pakai dina. Gitu. Wa dzarful makani jeung ari dzarf makan eta huwa ari dzarf makan eta ismul makani isim anu nuduhkeun tempat.
Al mansubu anu dinasobkeun bi taqdiri fi kalawan naqdikeun lafaz fi nahu amama nya tasawuf lafaz amama artina di hareupeun ya, wa khalfa jeung lafaz khalfa artina ditukangeun pakai di semua, wa qudama jeung lafaz qudama artina sama di hareupeun, wa wara'a jeung lafaz wara artina ditukangeun juga sama, wa fawqa jeung lafaz fawqa artina di luhureun, wa tahta jeung lafaz tahta artina di handapeun, wa inda jeung lafaz inda disandingkeun disandingan di sekelilingna itu. Wa ma'a jeung lafaz ma'a artina disertai atau dibersamai, boleh dibersamai atau disertai. Wa izaa jeung lafaz izaa artina di tempat yang sejajar ke depan tapi izaa ya. Apa izaa? Wa hidaa jeung lafaz hidaa artina di tempat anu deket di tempat yang dekat itu, di tempat satu tempat yang dekat wa tilqa'a jeung lafaz tilqa'a artinya sama di sejajar juga, di sejajar, di hadapan boleh mananya di hadapan, izaa juga di hadapan juga boleh, di hadapan sejajar, tilqa'a di hadapan sejajar, wa huna jeung lafaz huna artinya di dinya, wa thamma jeung lafaz thamma artinya di ditu, wa ma jeung lafaz asbaha nyerupan ieu ma zalika kana eta contoh disebutkeun ya, tegasna amama khalfa ila akhirih kana eta contoh disebutkeun amama khalfa qudama ila akhirih. Ini bab menerangkan dzarab. Dzarab itu apa sih menurut lughat? Biar paham dulu. Dzarab itu menurut lughat adalah al-wi'a'u. Yang wi'a itu wadah. Jadi dzarab itu wadah. Tahu wadah? Tempat. Wadah nasi, piring. Tempat. Nah, piring itu namanya dzarab. Ya. Apalagi? Wadah-wadahan aja, mana sih wadah? Wadah air, gelas. Nah, gelas itu namanya dzarab. Wadah. Wadah barang namanya tas. Tas itu namanya dzarab. Menurut bahasa dzarab itu wadah. Menurut istilah terbagi dua definisi. Yang pertama dzarab zaman, yang kedua dzarab makan. Definisi dzarab zaman ismuz zamani al-mansubu bi taqdiri fi. Isim yang menunjukkan waktu, kan isim zaman. Zaman itu artinya waktu. Isim menunjukkan waktu. Hukumnya pasti mansubu, pasti nasab. Kan ini bab mansubah. Sama seperti dengan maf'ul bih, sama seperti dengan masdar al-ismul mansubu, sama. Bedanya ini mah isim zaman menunjukkan waktu. Dan ada fi yang tersimpan. Ada fi yang tersimpan ketika dibuang jadi dzarab. Itu aja. Seperti al-yauma, itu maknanya fil yaumi maknanya. Al-yauma pada hari, pada itu fi. Karena al-yauma itu nasab karena ada tadinya membuang fi. Tadinya fil yaumi dibuang fi-nya, ditakdirkan boleh bukan dibuang, ditakdirkan fi-nya, maka jadi al-yauma, enggak boleh al-yaumi, al-yauma. Ini kalau dalam alfiyah namanya al-mansubun binasil khafid. Dinasabkan karena ada huruf jar yang dibuang, fi-nya gitu. Tapi bukan dibuang, cuma ditakdirkan fi-nya. Kemudian hukum al-yaumi jadi al-yauma nasab. Gitu. Di Quran al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Al-yauma. Ya. Wal lailata, semua nasab nih. Lailata, hudwatan, bukratan. Di Quran bukratan wa asila, kan? Ada saharon, ada ghodan, ada atamatan, sobahan, masaan, abadan, ya, khalidina fiha abada. Abadan kan? Nggak abadi, nggak badu, abadan. Amadan, hinan, hinala, 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 hina, nggak hinu, nggak hini, tapi hina. Semuanya hukumnya dinasobkan. Ya, karena dzarab menunjukkan isim yang menunjukkan waktu dan menakdirkan fi. Ya, ada fi-nya tapi fi-nya ditakdirkan. Jadi
al-yauma, al-lailata, dan seterusnya. Isim gimana kalau isim dzarab? Satu lagi isim dzarab makan. Bedanya kalau tadi dzarab zaman itu menunjukkan waktu sama, ya hukumnya isim yang dinasabkan sama, isim makan, isim zaman sama, isim yang dinasabkan. Menakdirkan fi sama, isim zaman menakdirkan fi, isim dzarab makan juga menakdirkan fi. Bedanya apa? Bedanya kalau isim dzarab zaman menunjukkan waktu, kalau isim dzarab makan menunjukkan tempat, itu doang. Ya, kalau tadi kan waktu kan, pada hari, pada malam, kan, pada pagi-pagi, ya, pada waktu sahur, pada waktu besok, pada waktu sore, pada waktu subuh, pada waktu sore, ya, pada waktu selama-lamanya. Itu kan waktu semua kan. Nah, kalau dzarab makan itu menunjukkan tempat. Amama di depan, tempat kan di depan. Khalfa di belakang, itu kan tempat belakang. Qudama juga di depan sama. Waro'a di belakang. Fauqa di atas ada tempat nggak? Obong di atas pakai tidur. Tahta di bawah, ada nggak tempat di bawah? Ada tempat. Indah juga dikeliling, ini indah dikelilingin di satu tempat di sekitar. Indah tuh di sekitar lah, di sekitarnya. Wama'a bersama, kita bersama kan di majelis, ya gitu. Iza'a di hadapan, ya di hadapan, sama kan berhadapan nih, ngaji sorogan berhadapan. Iza'a atau tilqa'a juga boleh. Ya bedanya kalau iza'a itu sejajar, berhadapannya sejajar ke depan. Kalau tilqa'a itu ke samping biasanya, sejajar tapi ke samping. Nah kalau jamaah nih itu tilqa'a ke samping. Kalau kita sejajar ke depan baris antri, itu namanya, kalau kita sorogan misalnya depan-depanan, itu namanya iza'a. Bedanya itu iza'a dengan tilqa'a. Ya. Gitu. Kalau hida'a tempat yang dekat berdekatan tempatnya. Bersama dekat. Gitu. Ini kan nempel-nempelan tuh. Itu hida'a. Huna didinya. Nah, didinya di mana? Huna didinya. Nah, pulpen tuh didinya. Oh jauh, kalau huna kan dekat, jauh sama di situ tuh. Mana Masjid Al-Furqan tuh di situ tuh. Masjid Al-Furqan. Sama. Semuanya nasab. Ya semuanya kecuali huna. Kenapa huna enggak kelihatan nasabnya? Karena mabni. Ya, enggak kelihatan. Itu. Karena kan huna itu kan isim isyarah. Isim isyarah itu hukumnya mabni. Ya, omas bahadalik dan yang lain-lainnya sama. Ya, gampang nggak? Gitu aja. Wadah kok. Maksudnya wadah, ngerti gimana wadah? Fi itu kan dzarfiyah mana nih? Dzarfiyah itu wadah di dalam. Al-yaum pada hari ini. Kita ini pada hari ini tuh. Gudwah pada pagi ini. Gudwah. Kita ini ada pada di waktu pagi, di dalam pagi. Kita ini ada di dalam pagi, paham? Gitu. Babul hari tabab bagi metulakan hal al-halu ari hal etahu ari hal eta ismu kalimat isim al-mansubu anu dinasabkeun al-mufassiru anu ngajelaskeun lima kana perkara in bahama anu samar ieu mah binal hayati ya bayane tina pirang-pirang tingkah. Ya. Nahu ja'a Zaidun raqiban nyata sama itu lafaz ja'a Zaidun raqiban artinya ja'a atas datang sa Zaidun Zaid raqiban halna numpak wa raqibtul farasa musarrajan yang lafaz raqibtu musarrasa farasa musarrajan artinya raqibtu tos nu ngendarai tos numpak abdi al farasa kana kuda musarrajan halna di sela-selana. Walaqitu Abdullahi raqiban yang lafaz laqitu Abdullahi raqiban artinya laqitu tos bertemu abdi Abdullahi kamang Abdullah raqiban halna bari numpak halna numpak pun. Wa ma jeung contoh asbahan nyerupani ma zalika kana eta contoh disebutkeun Zaidun raqiban wa raqibul farasa musarajan wa laqitu Abdullahi raqiban. Wala yakunu jeung ta aya non al halu hal illa nakiratan terkecuali eta isim nakirah khabar yakunu. Wala yakunu jeung taya ieu hal illa ba'da tamamil kalami terkecuali eta
Ya, tetap dinasabah da sempurna kalam pakai etanya jangan lupa yakunu kan. Wala yakunu jeung taya naon sahibuha pemilik hal eta illa ma jangan pakai dulu illa ma'rifatan terkecuali eta isim ma'rifat. Jangan etanya jangan diillah karena illah itu kan huruf. Ya, illa ma'rifatan terkecuali eta isim ma'rifat. Jadi etanya di ma'rifatan bukan di illah. Ini bab menerangkan hal. Hal itu apa sih? Hal itu tingkah. Udah tadi sudah tahu ya. Jadi menjelaskan tingkah. Ada perbuatan fi'il. Ada subjek, predikat, objek. Ada keterangan tingkah. Tingkahnya ngapain? Ja'a Zaidun si Zaid datang. Datangnya itu tingkahnya gimana? Tingkah datangnya lari, jalan, naik mobil, naik motor, naik kuda, apa ngesot gitu datangnya. Itu tingkah datangnya. Ya, jadi tingkah itu bahasa Arabnya hal. Gampang nggak? Gampang. Tinggal nasobin nanti. Tapi harus sifat dia. Ya, jadi intinya hal itu apa? Definisi hal itu apa? Hal itu menurut lughat ya ma alaihi syakhsu min khairin aw syarrin. Sesuatu yang ada pada seseorang kayak sifat kayak naat sama kayak naat definisinya. Bedanya apa? Min syarrin aw khairin, baik ataupun buruk. Gitu. Ada tingkah seseorang, tingkah itu ada pada diri orang, pasti ada lah. Atau al-hay'ah. Hal itu al-hay'ah, tingkah. Gitu. Untuk istilah hal itu adalah al-ismu mansubu pasti karena mansubat kan. Al-ismu mansubu isim yang disebutkan. Tugasnya apa hal itu? Ya, tugasnya adalah al-mufassiru liman bahama minal hayati, menjelaskan tingkah yang samar. Ada tingkah yang samar dijelaskan. Butuh penjelasan ketika tingkahnya samar. Ini ngapain datangnya? Dalam keadaan apa nih datangnya? Dalam keadaan apa nih? Dalam keadaan sakit, mari hal nagering gitu aja. Gampang. Jadi menjelaskan keadaan. Menjelaskan tingkah keadaannya gimana. Keadaan dia tuh yang datangnya itu. Keadaan si pelakunya. Hal itu bisa yang menjelaskan keadaan pelaku, bisa menjelaskan keadaan korban, tergantung nanti yang di sohibul halnya siapa. Yang penting sohibul halnya harus marifat. Gitu. Ya. Kalau kita bahas maf'ul bi sama isim nasabkan, bedanya kalau maf'ul bi itu ya objek dari fi'il. Ya. Kalau masdar itu untuk mengkuatkan fi'il. Ya. Kalau zorob makan, zorob zaman, zorob makan itu ya untuk mewadahi. Ya. Gitu, untuk mewadahi. Gunanya itu untuk mewadahi di mana ya, pakai keterangan tempat, keterangan waktu gitu kan. Ada SPOK kan? Subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, keterangan waktu, keterangan tempat itu namanya dzarab zaman, dzarab makan. Sekarang hal keterangan tingkahnya sekarang menjelaskan tingkah yang samar. Ja'a Zaidun si Zaid datang, tingkah datangnya gimana? Rokiban, oh numpak. Rokibtul farsa, saya naik kuda. Ya, naik kudanya tingkahnya gimana? Naik kudanya di mana? Musarrojan halna di pelana. Bahasa Indonesianya pelana. Kalau orang sudah bilang di sela-sela, di sela-selanya. Gitu. Ya. Paham? Walaki itu Abdullah, saya bertemu Abdullah. Abdullahnya lagi ngapain? Abdullah nih, ini berarti tingkah maf'ul bih. Kalau tadi kan ja'a Zaidun tingkah fa'il. Kalau sekarang tingkah maf'ul bih. Saya bertemu Abdullah. Tingkah Abdullahnya ngapain? Rokiban, oh lagi naik mobil misalnya. Lagi naik mobil. Gitu. Jadi menjelaskan tingkah. Tapi dalam hal ada persyaratan, 3 persyaratannya. 1, ya, hal itu tidak boleh tidak harus isim nakirah, nggak boleh isim marifat. Beda lagi kalau kita ngaji alfiyah, beda nanti. Ada hal pakai marifat, jangan kaget. Tapi kalau ngaji yurumiyah, hal harus isim nakirah. Ya, kalau di alfiyah kan darut naldom misalnya, itu bisa-bisa aja marifat. Ya, kalau ini harus nakirah.
tidak boleh makrifat. Rokiban, musarrojan, maridon, ya, syafian, apapun isim sifatnya, doriban, jadi hal maka harus nakiroh, tidak boleh marifat. Satu. Yang kedua, hal itu ada, ya, tidak ya, hal itu bisa diadakan. Hal itu bisa diadakan kalau kalamnya sudah sempurna. Ibaratnya gini, ada fi'il fa'il, fi'ilnya muta'addi, belum ada maf'ul bih, udah ada hal, nggak boleh. Sempurnakan dulu kalamnya, fi'il, fa'il, maf'ul bih kalau dibutuhkan oleh fi'il, maf'ul bihnya. Kalau muta'addi fi'ilnya maka butuh maf'ul bih. Kalau sudah sempurna kalamnya, baru ada hal. Nggak boleh ada hal belum sempurna, jangan jadi hal dah, udah jadi maf'ul bih aja dah, gitu. Orang butuh maf'ul bih. Ini tetap aja harus sempurna kalam. Kalau sudah sempurna boleh ya didatangkan hal. Yang ketiga, sahibul hal, pemilik hal itu harus ma'rifat. Ja'a Zaidun raqiban, Zaidun itu ma'rifat isim malam. Ya, raqibtul farasa, al farasa kan pakai alif lam. Isim ma'rifat. Al farasa itu sahibul hal. Itu kan syaratnya, rukunnya 3. Amil, sahibul hal dengan hal. Ja'a Zaidun, ja'a itu amil, Zaidun itu sahibul hal, raqiban hal. Itu. Jadi sahibul halnya harus ma'rifat, tidak boleh nakirah. Walaupun di alfiyah ada yang sahibul hal nakirah. Nanti penjelasannya ada di alfiyah itu. Itu mah nanti kalau udah tinggi ilmunya. Sekarang mah di jurumiyah tidak boleh ada sahibul hal nakirah. Wajib ma'rifat. Gampang? Gampang nggak? Gitu. Menjelaskan keadaan kok, menjelaskan situasi, tingkahnya, keadaan tingkahnya gimana? Gampang kok. Ya. Babu tamyizi ari tabab pada matlakan tamyiz. At-tamyizu ari tamyiz eta huwa ari tamyiz eta lismu kalimah isim al-mansubu anu dinasabkeun al-mufassiru anu ngajelaskeun lima kana perkara in bahama anu samar ieu mak minal zawati nyatane atau bayane tina pirang-pirang zat. Nahu qaulika nyata semua contoh ucapan anjeun tasabbaba Zaidun arqan, lafaz tasabbaba Zaidun arqan artinya tasabbaba mengalir sa Zaidun mang Zaid naonana arqan, naonana arqan keringatna. Wa tafaqqa Bakrun syahman, yang lafaz tafaqqa Bakrun syahman artinya tafaqqa penuh. Naon Bakrun, jangan saha Bakrun ya, naon Bakrun anak sapi, anak sapi Bakrun tuh nggak semua harus ini. Jadi anak sapi, naon anak syahman gajinya. Ya. Wa taba Muhammadun anak onta boleh. Naon anak syahman gajina. Wa taba Muhammadun nafsan, yang lafaz taba Muhammadun nafsan artinya toba sae. Sa Muhammadun Muhammad naon anak nafsan dirina. Wastaraitu isrina gulaman, yang lafaz istaraitu isrina gulaman artinya istaraitu meuli abdi isrina kana 20 naonana gulaman hamba. Gulaman itu wajib hamba ya, karena orang nggak bisa dijual beli. Wa malaktu tis'ina najatan, yang lafaz malaktu tis'ina najatan artinya malaktu ngamiliki abdi tis'ina kana 90 naonana najatan mbek kacang. Wa Zaidun akramu minka aban, yang lafaz Zaidun min akramu minka aban artinya Zaidun ari mang Zaid eta akramu leuwih mulia minka tibatan anjeun sahana aban bapakna. Wa ajmalu jeung leuwih kasep leuwih ganteng minka tibatan anjeun naonana wajhan wajahna. Wala yakunu jeung teu aya ieu tamyiz illa nakiratan terkecuali eta isim nakirah. Wala yakunu jeung teu aya ieu tamyiz illa ba'da tamamil kalami terkecuali eta tetep dina sabada sempurnana kalam. Tamyiz, kalau ngerti hal pasti ngerti tamyiz ya, hanya hal dulu pahami, paham hal pasti ngerti tamyiz ya. Sama kok, definisinya juga sama. Al ismul mansubu al mufassiru liman bahama, sama. Isim hukumnya nasab pasti mansubat, menjelaskan sesuatu yang samar, sama dengan hal, menjelaskan sesuatu yang samar. Bedanya apa? Bedanya kalau hal itu tingkah dari pelaku atau korban, dari sahibul hal. Ya,
Kalau tamyiz itu menjelaskan zat, menjelaskan sesuatu perkara. Kalau tadi menjelaskan orangnya, kalau sekarang menjelaskan perkaranya, zatnya, barangnya. Gitu. Ada sesuatu nih yang harus dijelaskan nih, saya nggak paham nih. Gitu. Zatnya, itu aja bedanya penjelasan zatnya. Kalau tadi menjelaskan tingkah, kalau sekarang menjelaskan zat. Kalau menjelaskan tingkah wajib isim sifat. Kalau menjelaskan zat itu wajib isim zat, tidak boleh isim sifat. Gitu. Tasob baba Zaidun, ya. Si Zaid mengalir, aneh nggak? Ente aneh nggak? Si Zaid mengalir, aneh nggak? Si Zaid mengalir, emang si Zaid air? Si Zaid mengalir, aneh nggak? Emang si Zaid air? Emang bisa manusia mengalir? Kayak air gitu? Nggak bisa. Oh, yang mengalir itu apa? Air kencingnya, air matanya, air keringetnya. Oh, perlu penjelasan dong. Penjelasan. Arkon, naunana arkon. Oh, keringatnya yang mengalir, ngomong dong. Anak Aang Muhammad Azka, ya, Muhammadun, ya, orang yang dipuji. Azka, yang sangat bersih. Yang sangat bersih itu apanya, Ang? Sangat bersih mukanya, sangat bersih badannya, sangat bersih rumahnya, sangat bersih apanya nih? Sangat bersih. Oh, apa nih? Kolban. Nah, Muhammad Azka kolban nasab kan? Apanya kolban? Hatinya yang bersih. Paham? Itu, ya. Paham sini? Itu kan dari tamyiz. Azka, yang sangat bersih. Apanya yang bersih? Naunana, kolban, hatinya. Paham? Tafaqqa Bakrun, ya. Anak sapi penuh. Penuh apa? Kalau air penuh wajar. Ini anak sapi penuh. Lah, anak sapi penuh gimana ceritanya, Ang? Yang penuh apanya? Ya. Taiknya, dagingnya, apa gajinya? Oh, naonana syahman, gajinya yang penuh. Ini sapi makan apa nih? Gaji doang, dagingnya kurang banyak. Gaji banyaknya. Gitu. Ya, dipotong gaji doang, putih. Jadi dagingnya tuh pada putih. Ya. Toba Muhammadun nafsan. Ya. Baik, Muhammad baik. Muhammad itu top. Apanya yang top? Ilmunya, orangnya, prestasinya. Apa yang top nih? Yang top itu apa? Yang top. Oh, apa nih? Naonana nafsan, dirinya top. Tinggi, ya, gagah, dirinya yang top. Ya. Istaraitu isrina gulaman, saya beli 20. Saya mau beli 20. Beli 20 apa? 20 kelereng, 20 pulpen, 20 buku, 20 kursi, 20 meja, 20 apa yang saya beli? Naonana, apa yang dibeli? Gulaman, hamba sahaya. Saya beli 20 hamba. Wih, hebat, orang kaya. Itu. Ya, wa malaktu tis'ina najatan, saya memiliki 90. Ente mah miliki apa sih ente? Punya apa ente? Punya 90 rumah apa 90 mobil? Yang jelas dong. Oh, najatan. Naonana najatan, mbe. Saya punya 90 mbe di belakang no. 90 ekor mbe, 90 ekor itu. Gitu. Wa Zaidun akramu minka aban, si Zaid lebih mulia daripada engkau. Si Zaid lebih mulia. Lebih mulia itu apanya yang lebih mulia? Si Zaid lebih mulia daripada engkau. Siapa yang mulia? Entenya atau ilmu ente atau siapanya nih yang mulia? Sahana aban. Oh, bapaknya. Bapaknya si Zaid lebih mulia daripada ente. Wajar lah bapaknya melawan bapaknya. Ya. Atau Zaidun ajmalu minka wajhan, si Zaid lebih ganteng daripada engkau. Ah, si Zaid jelek ah. Apanya yang lebih ganteng? Oh, ya, bapaknya yang lebih ganteng. Ah, enggak, ini mah
Zaid ganteng bener. Apanya? Wajahnya yang ganteng. Gitu. Ya. Kalau tadi Zaidun akramu min Ka'ban, si Zaid lebih mulia daripada engkau. Kata siapa? Saya lebih mulia daripada si Zaid. Si Zaid murid saya. Apanya? Aban, bapaknya di rumah kiai lebih mulia daripada ente. Oh gitu. Bilang dong bapaknya. Gitu. Bukan si Zaidnya. Tapi kalau ganteng mah gantengan si Zaid. Ajmalu minka wajhan. Si Zaid lebih ganteng daripada ente. Masa sih? Ngaca. Oh iya bener. Ya, wajahnya lebih ganteng si Zaid. Ya. Gitu. Kayak tadi aja azka lebih bersih. Apanya yang bersih? Lebih bersih itu apanya? Rumahnya yang bersih, hartanya yang bersih. Apa yang bersih itu? Ya. Oh, yang bersih itu korban, hatinya bersih. Gitu. Ya, itu namanya tamyiz. Syarat tamyiz 2. Kalau tadi kan hal itu 3 ya. Kalau sekarang tamyiz cuma 2. Tamyiz itu harus isim nakirah, walaupun ada yang marifat. Ya, tapi itu mah bukan marifat sebenarnya mah. Yang tadi dalam memang macam-macam lah. Macam-macam. Itu mah alif lamnya zaidah. Tiptan nafsa, tipta engkau bagus, apanya an nafsa tuh pakai alif lam. Padahal bukan marifat itu, alif lamnya zaidah itu. Ya maksudnya. Itu. Jadi isim nakirah. Semuanya nakirah tuh. Wajhan, aban, nakjatan, gulaman, nafsan, syahman, arkon, semua nakirah. Semua nggak ada yang marifat. Semuanya nakirah. Dan yang kedua, sempurnakan dulu kalamnya, baru ada tamyiz. Tidak boleh tamyiz belum sempurna kalam, baru ada tamyiz, nggak boleh. Sempurnakan dulu kalamnya, baru tamyiz. Kayak termasuk Zaina, hayya Zaina Syakira, hayya hidup. Muhammad itu hidup. Hidup apanya? Oh, Zainan, hiasannya hidup. Gitu. Hiasan kehidupannya hidup. Gitu. Ya. Makanya syakiran halna itu hal tuh, syakiran halna syukuran. Halnya bersyukur. Ada suatu hiasan yang hidup. Itu diambil dari kata Zainul Haya, Zain. Ya, ada hiasan yang hidup. Ya. Ada yang hidup. Apa yang hidup? Oh, yang hidup itu hiasannya. Zainnya, hiasannya yang hidup. Entah mungkin dia dandan, terus punya akhlak, budi pekerti, hidup. Karena akhlak jadi hiasan dalam kehidupan. Ya makanya syakiron halna, tingkah kehidupan, tingkah hiasan yang hidup itu tingkahnya adalah syakiron, sebagai wujud syukur. Gitu. Dan itu syakiron tuh hal, zaina. Kenapa zaina nggak zainun, zaini tapi zaina? Karena jadi tamyiz. Itu aja. Gampang kan? Gitu. Kenapa nggak zainan, zainan aja? Ya. Ya kan itu namanya kalau di alfiyah waqaf wasol. Di waqaf tapi di wasol. Di waqaf tanunya hilang, zaina qalba, tapi di wasol gitu. Di waqaf boleh napas dulu. Hayya zaina syakira, berarti waqaf. Kalau hayya zaina syakira diwasal ke syakiranya zaina syakira, itu namanya waqaf wasal. Kayak waqaf tapi wasal, kayak wasal tapi waqaf. Itu namanya waqaf wasal. Di alfiyah kan ada bab terakhir tuh, al-waqfu. Sebelum idgham. Bab waqaf. Gitu. Masih banyak ya. Nanti sekali lagi kita tamat ini. 2 kali lagi paling banyak juga. Babul istithna'i wallahu a'lam bishawab.